Halo, Assalamualaikum. Bunat Budi Setia Dharma Nata Prawira, admin PJS. Opini untuk Parlemen Jalanan Sukabumi. Susah juga punya wali kota yang miskin jiwa kenegarawanan maksud saya. Jadi ketika terpilih, yang dilakukan pertama kali adalah bagaimana kue APBD jatuh ke tim ses. Itu satu. Kedua, juga banyak janji-janji politik yang tidak rasional. Misalnya mengangkat honorer tenaga kerja. Ya honorer tenaga lepas atau apalah namanya. Nggak ngitung kemampuan APBD kita seperti apa. Ujungnya kan ketika kemampuan APBD tidak ada, ya ujungnya juga akhirnya kan dihentikan juga. Honorer dirumahkan. Insentif untuk misalnya pendamping keluarga harapan toh cuman berjalan sekali itu dari APBD. Ya nggak kuat lah. Emang APBD kota tuh seperti apa? Kan kecil banget. Nggak mikirnya tuh bagaimana membangun dulu, bagaimana meningkatkan pendapatan kota dulu. Kan sebetulnya di situ visinya tuh harusnya di sana dulu, dengan meningkatkan tujuan wisata misalnya. Seperti dulu tahun 80-an Sukabumi kan salah satu destinasi yang menarik, lain kayak sekarang. Atau menata kota dulu deh untuk arah ke sana. Ini seperti sederhana, menata karut harun kabir, menata ayani. Seperti sederhana kan? Tapi jangan dikira teman-teman mungkin nggak mikir bahwa itu sebetulnya tidak sesederhana yang kita duga. Kenapa perlu keberanian luar biasa, perlu kemauan political will yang luar biasa. Kenapa ya susah kan kalau pemimpin daerah tidak berani kontroversi, tidak berani berseberangan untuk kebanyakan orang. Karena yang namanya kebijakan pembangunan tuh nggak pernah menyenangkan satu pihak, selalu ada pihak lain. Kalau wali kotanya tidak berani kontroversi ya antepkeun lah Harun Kabir rudat segala macam. Dan lebih cilakanya kalau ada deal-dealan politik, misalnya ini penguasa bawah tanah, penguasa kegelapan di areal sana melakukan saat pemilihan wali kota melakukan deal-deal politik dukungan misalnya. Kan itu suara yang menarik juga. 2000 3000 PKL misalnya siap mendukung asal dengan catatan ini nggak diotak-atik. Ya riweuh lah sampai kapanpun nggak pernah akan ada tuh penataan kota. Padahal itulah yang sebetulnya harapan publik. Biar apa? Biar kota kita ini resik, bukan mewah mahal, agreng dan sebagainya. Kita tuh membutuhkan kota yang resik, nggak perlu aneh-aneh. Ya itu problemnya kalau orang biasanya aneh ya. Biasanya kalau orang soleh itu senangnya bebersih gitu. Di rumah aja kan kalau orang soleh itu senangnya bebersih segala macam bersih resik gitu. Ya kota juga rumah kita semua. Jadi ya sebetulnya harus dibikin resik. Tidak perlu dibikin mahal. Terlalu banyak deh yang standar harapan tidak terpenuhi. Harapan umum, kalau harapan tim ses dan pendukung sih saya sih yakin aja orang APBD larinya nggak kemana-mana kok. Ya problemnya ya kita tuh kalau sudah jadi pemimpin tuh bukan pemimpin partai politik, tapi pemimpin kota, pemimpin negara yang walaupun dari partai politik lain tetap aja membangun kota tuh harus menata kota tuh sebuah kewajiban gitu, nggak seperti sekarang gitu. Walaupun oke lah membangun ini membangun itu bla 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 bla, kalau pusat kotanya aja nggak resik, nggak terasa resik, ya
Ya membangun apa? Apa yang diharapkan? Banyak orang berpikir udah ganti wali kota aja. Wah, bullshit juga. Saya walaupun tidak suka dengan kebijakan-kebijakan wali kota, ya tidak berpikir untuk ganti wali kota sekarang. Tunggu aja mekanisme konstitusi. Kita harus belajar matang berdemokrasi. Apa yang tidak dilakukan, apa harapan publik yang tidak tercapai, yang tidak dilakukan, itu jadi catatan jadi rapot, biar nanti iya kalau apa bikin aja nggak naik kelas selesai, nggak perlu repot-repot dari sekarang. Wah, ganti wali kota itu biayanya terlalu tinggi, kos politiknya terlalu tinggi, ganti wali kota tengah jalan gitu. Terlalu banyak lah faktor di sektor pendidikan juga sama aja. Mana pernah ada inisiasi untuk misalnya LKS, keluar peraturan wali kota LKS itu tidak boleh atau dibiayai oleh APBD, kan nggak ada. Baru tahun ini rencananya, nggak tahu nih gara-gara COVID program itu dilaksanakan atau tidak. Itu pun hanya beberapa mata pelajaran aja. Sementara itu kan jadi bisnis yang menggiurkan bagi para pelaku komersialisasi dunia pendidikan. Dan SD SMP itu wewenangnya ada di wali kota, Pak. Bukan di gubernur, bukan di menteri. Teriak-teriak ganti komite juga percuma aja. Orang sistem pendidikan nasionalnya harus ada komite. Jadi gitulah opini sementara ini. Saya cuman mau bilang kita tidak puas, tapi jangan pernah berpikir ganti wali kota tengah jalan. Gak bagus, gak sehat buat demokrasi. Namanya katanya aja kita pejuang demokrasi. Kalau konstitusi dilanggar, galah, cemen amat. Wajar kalah, wajar menang. Ya sekarang gak puas, tunggu. Itu jadikan rapot, itu aja. Gitu deh teman-teman PJS, Bunat, Budi Setia Dharma beropini untuk Parlemen Jalanan Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.